Shalom, selamat pagi adik-adik kelas anak tangguh. Semoga semakin diberkati Tuhan dan semoga dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kita tidak bertemu selama ketiga minggu impah pada hari ini, tapi Bunda harap semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan ibadah dalam minggu Paskah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kasih setiamu, khususnya dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati peribadahan kami dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati dari awal ibadah kami hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 107. Kita nyanyi Kidung Ceria 107. Bangkit soraklah, haleluya, bumi surga bergema, haleluya, berbangsa, haleluya, muliakan Tuhanmu, haleluya. Adik-adik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu dengan segenap hati kami. Dialah Tuhan yang berfirman bagi kami dan kami boleh mengerti dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan karena hati kami siap Tuhan ajari. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Markus pasal 16 ayat 1 hingga 8. Markus pasal 16 ayat 1 hingga 8. Adik-adik bisa buka di rumah dan kita baca secara bersama-sama. Bunda baca judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus berarti ada kematian. Adik-adik, berarti ada kematian. Berarti Tuhan Yesus mengalami kematian. Itulah yang kita rayakan pada hari Jumat Agung kemarin. Mungkin adik-adik akan beribadah dengan mama dan papa, sehingga di saat itu adik-adik tahu, oh ini apa mak, Jumat Agung. Bahkan adik-adik kalau 4, 5, 6 sudah tahu ada yang melakukan perjamuan kudus, sehingga dengan demikian adik-adik tahu, oh ini hari kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sampai mati? Itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita.
menghapus dosa-dosa kita, menghapus dosa bunda, adik-adik sekalian. Kenapa Tuhan Yesus yang disalibkan? Kenapa bukan kita? Aturannya kita yang disalibkan, karena itu dosa kita kan? Tapi karena besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus, makanya dia sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Jadi adik-adik kasih Tuhan Yesus, pada minggu pagi hari ini adalah hari kebangkitan. Berarti Tuhan Yesus mampu bangkit dari antara orang mati. Ayo adik-adik, siapa yang pernah melihat orang yang mati dibangkitkan? Belum ada ya. Mungkin ada yang membangkitkan, tapi kalau membangkitkan diri sendiri itu tidak ada. Itu hanya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, yang sangat menarik cerita pada hari ini adalah bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa sukacita, membawa kebebasan. Seperti judul perikop kita, Allah membebaskan aku. Berarti ada pembebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, dengan adanya kebangkitan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, berarti kita harus mampu, tidak melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan. Yang paling menarik lagi, ada tokoh-tokohnya. Adik-adik sudah baca dari tadi ya. Ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yakobus, serta ada Salome. Ini adalah perempuan yang mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus supaya mereka mau meminyaki atau merempah-rempah. Karena pada zaman dulu adik-adik, kalau orang yang meninggal dirempah-rempahin. Itu. Jadi ceritanya mereka mau merempah-rempahin. Tapi apa yang terjadi? Mereka mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka sudah berpikir, di ayat 3 berkata, siapakah di antara kita yang menggulingkan batu besar itu? Tapi di ayat 4 dikatakan, mereka dari tampak dekat, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Mereka kaget. Wow, batu besar ini bisa terguling. Lalu mereka masuk ke dalam, ayat 5 masuk mereka ke dalam kubur itu. Dan di saat melihat kubur itu, mereka melihat ada seorang pemuda memakai jubah putih. Berarti ada malaikat Tuhan berbicara kepada mereka berjubah putih. Tapi apa yang dikatakan orang muda tadi? Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, katanya kepada mereka. Ia tidak ada di sini. Lihat, tempat ini inilah tempat membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katanya. Berarti pemuda tadi yang berbaju jubah putih itu berkata, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Murid-murid siapa? Murid-murid Tuhan Yesus tentunya. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Pergilah, dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Dan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Berarti Yesus sudah pernah bercerita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan adanya kebangkitan tadi, berarti ada mempunyai kebebasan. Seperti tadi, batu besar yang tidak mungkin bisa digulingkan. Mereka berbicara dengan ibu yang tiga tadi, dengan Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, serta Salome. Jadi dengan demikian adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pada zaman dulu, kita berbicara ulang lagi, bahwa kuburan itu tidak seperti sekarang digali. Tetapi kuburan yang dulu adalah berupa gua atau gua yang besar dengan ada batu, terus setiap mayat dimasukkan ke dalam, makanya dirempah-rempahin. Itulah tugasnya, itulah keinginan, kerinduan hati
dengan ibu tadi, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Itulah keinginan mereka supaya merampah-rampahin. Tapi apa yang mereka mendapat kabar sukacita mereka, walaupun mereka ketakutan, tapi ada kabar sukacita di dalam kehidupan mereka yang saat ini mendengar bahwa Yesus bangkit. Jadi mereka kaget, Tuhan Yesus bangkit. Waduh, mereka akan bersukacita. Mereka akan sangat bersenang sekali bahwa Tuhan Yesus itu bangkit bagi mereka. Dan saat ini juga kita akan bangkit melawan segala dosa-dosa kita. Kita akan berkata, Allah membebaskan aku sesuai dengan tema kita dalam impa. Allah membebaskan aku, berarti kita dibebaskan Tuhan dari dosa dan tidak akan melakukan dosa lagi. Allah membebaskan aku dari segala perbuatanku yang tidak baik, berarti kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan, tidak akan melakukan dosa lagi kepada Tuhan. Adik-adik, kalau memang demikian, berarti kita mempunyai komitmen di dalam Tuhan, komitmen dalam diri kita. Berarti satu, komitmen pertama yang boleh kita lakukan adalah pola perilaku yang benar. Pola perilaku yang benar adalah dengan tahunya kita sekarang COVID-19 atau wabah virus yang sudah mungkin melanda di Indonesia, bahkan mungkin di area Kabupaten Pasir, bahkan di negara-negara, bahkan di dunia. Ada sudah pernah nonton televisi, sudah membaca media sosial, bahkan di mana saja adik-adik sudah tahu, berarti sudah tahu konsekuensinya, berarti ada pola perilaku yang sehat. Lakukanlah pola perilaku yang benar, yaitu hidup yang sehat. Hidup yang sehat dan bersih. Adik-adik kelas 4, 5, 6 sudah tahu mandi sendiri, sebelum makan cuci tangan. Berarti rajin-rajin cuci tangan. Tidak bergaul lagi, berkumpul-kumpul dulu bersama teman. Menjaga kebersihan di rumah. Jadi dengan pola perilaku yang benar tadi, adik-adik mencerminkan adalah bahwa adik-adik adalah orang-orang yang sudah tidak melakukan dosa lagi. Yang kedua, etika yang baik dan benar. Berarti etika yang baik dan benar berarti ada hidup sopan satu. Etika dalam berbicara. Sekarang masa pertumbuhan. Banyak mendengarkan kata-kata yang mungkin salah di luar sana. Di lingkungan sangat di luar itu sangat berpengaruh. Jadi adik-adik mempunyai etika yang baik dalam berbicara. Kepada orang tua santun berbicara, kepada adiknya juga bagus berbicara, kepada yang lebih tua sopan berbicara. Itulah etika yang baik, didikan yang baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian ada etika yang baik dalam etika berbicara. Adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah hidup jujur dan benar. Berarti adik-adik harus jujur. Harus jujur dalam perkataan, harus jujur dan benar dalam perbuatan. Berarti adik-adik tidak ada lagi orang yang munafik. Contohnya di depan mamanya sudah mulai jujur. Tidak suka berbohong. Benar berbuat segala sesuatu. Dalam ucapan sudah mulai benar berkata-kata. Ya adik-adik, jangan mau menyalahkan adiknya kalau ada yang salah di rumah. Kalau itu kesalahannya, katakan dengan benar. Jadi dengan demikian, adik-adik mempunyai pola komitmen ini aja dulu kita lakukan. Ada 3 komitmen kita menjadi bebas dari segala dosa dulu yang kita lakukan. Pola perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari, etika yang baik dan benar, hidup jujur dan benar. Jadi adik-adik yang sekalian harus benar, orang yang benar. Makanya ada firman Tuhan, orang benar besar kuasa doanya. Jadi berlakulah orang-orang benar yang taat kepada Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tutup dengan lagu pujian sebelum doa syafaat. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 105, adik-adik. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar buah.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu Tuhan pada pagi hari ini. Di masa Paskah yang kami rayakan saat ini, kami boleh merayakan Paskah walaupun hanya di rumah saja, tapi kami boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah boleh bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan, seperti bagaimana kami bebas dari dosa-dosa dan kami bebas untuk melakukan yang benar, dan kami bebas juga untuk selalu hidup benar dan taat kepada Tuhan seperti pola komitmen kami, pola pemikiran baik dan benar Tuhan, etika yang baik dan benar, dan hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Masa pertumbuhan kami saat ini beranjak dewasa, tentu Tuhan banyak lingkungan yang mengganggu kehidupan kami, banyak tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi apabila kami mengandalkan Tuhan, tentu Tuhan akan mengajar kami, menuntun kami di jalan yang benar. Oleh sebab itu Bapa, berkenanlah kepada kami, ajarlah kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kepada seluruh para bunda, pada seluruh anak layang kami, dari anak TK, kecil, dan anak tangguh, dimanapun saat ini mereka berada, bahkan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, sehingga ibadah yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi walaupun kami di rumah, kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami, biarlah senantiasa Engkau memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan setiap keluarga, dan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu dan kami sangat berterima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, dengarkanlah doa kami sebab Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti juga kami telah mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, nanti persembahannya dikumpulkan dan diberikan kepada gereja pas kita ibadah ya. Ya, kita akan doakan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Segala sesuatu yang kami miliki adalah itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berikan persembahan ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan tutup ibadah kita angkat pujian Kidung Ceria 265 bait 1 dan kita tutup ibadah kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan anugerah-Mu, kiranya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Apa yang sudah kami dengarkan hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus akan memberkati setiap adik-adik di rumah mulai dari saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih adik-adik buat ibadahnya yang sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Amin.